Di tengah jantung Indonesia, inisiasi transformatif membawa gelombang perubahan. Community Strengthening System Human Rights atau yang biasa disebut CSSHR merupakan sebuah program yang diprakarsai oleh Indonesia AIDS Coalition. Hari ini, kita gali lebih dalam pemahaman dari upaya pembawa perubahan, menjelajahi tujuan, pelaksanaan, dan kehidupan yang disentuh. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Suwito atau biasa dipanggil Vito. Saya adalah Advokasi Officer untuk Distrik Jakarta Utara. Mengenai peran Advokasi Officer, biasanya saya melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan perangkat daerah setempat untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan terkait pelayanan publik bisa dirasakan komunitas secara adil dan merata. Dengan melakukan kerjasama kepada mereka, kita bisa saling berdiskusi untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya atas kasus-kasus yang komunitas alami. Kemudian AO juga memerlukan respon cepat dari mereka, juga sangat dibutuhkan untuk membantu memberi kelancaran atas cakupan kebutuhan komunitas dalam mendapatkan serta memanfaatkan layanan publik. Dan memanfaatkan layanan publik, baik layanan kesehatan, kepengurusan KTP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain sebagainya yang memang bisa dimanfaatkan setara dengan warga masyarakat pada umumnya. Kemudian bahkan peran AO juga bisa merubah kebijakan atau peraturan kepada instansi-instansi yang dianggap kurang menguntungkan bagi komunitas dalam mengakses layanan publik tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Dan perlunya juga adanya gambaran-gambaran terhadap komunitas yang terjadi di lapangan di hadapan instansi pemerintah atau perangkat daerah. Selain itu juga advokasi officer melakukan sensitisasi kepada perangkat daerah seperti camat, lurah, RW, RT dalam penanggulangan HIV. Bahkan advokasi officer juga sudah mendapat izin dari Suku Dinas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, dan Suku Dinas Kesehatan serta Wali Kota Jakarta Utara untuk melakukan sensitisasi HIV dan bahaya narkoba di 200 sekolah. Itu dan banyak hal lain peran AO yang sudah dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tangerang itu yang tadinya 80% atau 75% gitu yang tidak memiliki identitas. Jadi pas ada program ini, jadi mereka mengubahnya tuh. Jadi udah 100% Kota Tangerang ini sudah memiliki NIK semua. Dan dari situ tuh jadi bertanya-tanya, emang di Kota Tangerang seperti apa sih prosesnya selama proses 2 tahun kolaborasi identitas dengan HIV ini, Dukcapil Kota Tangerang seperti apa gitu, bagaimana proses teman-teman Anda, terus teman-teman orang yang hidup dengan HIV ketika mengakses layanan KTP di Kota Tangerang. Karena kalau melihat dari capaian, Kota Tangerang yang paling bagus. Ya kalau kita sama aja ya, kalau regulasi mah kita ikut dari peraturan yang kita pakai sekarang Permendagri 409 tahun 2018. Ya itu kan semua aturannya jelas. Jadi biasanya ketika yang bersangkutan datang ke Dukcapil, kita lakukan dulu seperti yang kita sudah lakukan tuh. Oke, gitu. Berarti biasanya yang bersangkutan kita harapkan mengajukan melalui biasanya pengantar RT, Psiko 101. Kemudian kalau datanya, kalau ada dukungan pendukungnya, ya mana pendukungnya? Gitu. Saya Saripudin dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan keterlibatannya Dinas Pendidikan Kota Makassar ke dalam Pokja P Kota Makassar, yang dalam hal ini sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh YPKDS Sulsel dengan bekerja sama Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan bukti konkretnya kita sudah melakukan MOU Dinas Pendidikan dengan YPKDS dalam memberikan sosialisasi, pemahaman, dan sekaligus mengurangi stigma pada anak remaja untuk para penderita HIV itu untuk dapat diterima karena dia sudah mengalami suatu proses penyembuhan dan sekaligus penanganan dari. Saya Yanti, pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Makassar. Berbicara terkait program CSSHR melalui YPKDS yang berjalan kurang lebih sudah 2 tahun. Ini sangat membantu program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS khususnya untuk Kota Makassar. Mulai dari program CBMF, di mana program ini membantu kami untuk memantau ketersediaan logistik di layanan HIV. Kemudian program paralegal, karena di Kota Makassar ini masih sangat banyak kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus
kasus-kasus pelanggaran HAM, juga stigma diskriminasi, sehingga melalui program ini teman-teman ODIF, teman-teman populasi kunci bisa tahu di mana harus mengakses bantuan hukum, di mana harus mengadu dan sebagainya.